Saya nggak tahu kenapa, tapi saya senang ada di sini dan saya berharap saudara pun saudara senang ada di sini. Amin. Nah, saya akan share, saya kasih judul sharing saya pagi ini seperti yang saya sampaikan tadi, Commit to your church. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Kami percaya sekali Tuhan ada di sini. Dan kalau Tuhan ada di sini, firman berkata bahwa di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Kami berdoa pagi ini ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pembaharuan pola pikir sehingga kami semakin mengerti rancangan dan rencana Tuhan buat kami. Thank you Lord. Dalam namamu kami berdoa dan setiap kita yang percaya di dalam namanya berkata amin. Mari kita buka dari Mazmur 92 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat setiap Bapak Ibu Saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang ditanam pasti dia akan berakar betul, bertumbuh betul, pasti dia akan berbuah, dia akan berbunga. Dan apa artinya tertanam? Tertanam artinya adalah komitmen. Jadi iman saya ketika kita komitmen kita akan flourish, kita akan bertunas, kita akan berbunga. Karena komitmen is a seed of greatness. Karena komitmen adalah benih untuk terjadinya sesuatu yang besar. Untuk membangun sesuatu yang besar dalam hidupmu secara pribadi, dalam pernikahanmu, dalam pekerjaanmu, ataupun dalam pelayananmu. Kita perlu membangunnya di dalam komitmen, katakan amin. Dan saya percaya komitmen bukan sekedar perasaan, tapi komitmen adalah sebuah keputusan yang diambil. Komitmen bukan nekat. Aduh nekat, kenapa gereja di City of Love nekat? Bukan. Komitmen lebih dari nekat. Komitmen adalah keputusan yang diambil berdasarkan sebuah keyakinan. Kalau pagi ini engkau kesini karena engkau yakin di sini engkau akan mengalami Tuhan. Dan komitmen adalah barang langka kali ini. Komitmen sesuatu yang susah didapatkan hari-hari ini. Contoh, maaf, ada banyak orang ingin berhubungan seks tanpa nikah. Jadi ada namanya free sex. Engkau yang youth, engkau tahu dengan kata nyontek. Pengen dapat nilai bagus tanpa belajar, jadinya nyontek. Saya gak pernah lupa dulu saya masih mengalami namanya UN, ujian negara. Jadi pagi-pagi saya dapat bocoran jawabannya. Waktu itu masih SMP, jadi saya pagi-pagi langsung saya angkat celana pendek saya tulisin 80 nomor kiri kanan. 40. Waktu mulai tes dimulai, saya tenang karena saya udah punya jawaban. Waktu saya buka celana saya lupa. Kulit saya sama bolpen warna hitam hampir sama. Jadi semua blur. Saya melihatnya perlu menggunakan kacamata rohani hari itu. Tapi orang pengen nilai bagus tanpa kerja keras jadinya nyontek. Orang yang sukses tanpa kerja keras jadinya ke orang pintar. Nah sama, ada orang ingin bertumbuh tapi dia gak mau tertanam di sebuah gereja lokal. Dia bukan jemaat City of Love, dia jemaat GKKJ. Gereja keliling-keliling Jakarta. Tapi saya percaya yang seperti itu tidak akan mengalami pertumbuhan. Mari lihat dari Rut 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Apa artinya Bethlehem? Bethlehem artinya the house of bread, rumah roti.
The house of feeding, rumah untuk kita makan. The house of living word, rumah firman yang hidup. Apa artinya Moab? Moab artinya rebellion, pemberontakan, against, melawan. Teruskan firman Tuhan. Rut 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ini yang terjadi ketika mereka meninggalkan rumah roti. Yang terjadi adalah kematian. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ketika Naomi meninggalkan Bethlehem, tinggal di Moab, Alkitab berkata bahwa Naomi kehilangan suaminya, bahkan Naomi kehilangan kedua anak laki-lakinya. Dan Naomi tinggal bersama dengan Orpa. Apa artinya Orpa? Orpa artinya stiff neck. Lehernya kaku, artinya gak bisa nurut, gak bisa taat. Stubborn, keras kepala. Apa artinya Rut? Rut artinya friend, bersahabat. Teruskan, Rut 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciuminyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Karena di Moab, Naomi kehilangan semuanya. Naomi putuskan akan kembali ke Bethlehem. Dan hari itu Naomi berkata kepada Orpa dan Rut, kalian tinggal di Moab aja, saya akan kembali ke Bethlehem. Tapi lihat, Orpa dan Rut punya dua respon yang berbeda. Karena Orpa dan Rut punya dua respon yang berbeda, Orpa dan Rut mempunyai result yang berbeda. Seperti apa result dalam hidupmu sangat ditentukan oleh respon kita dalam hidup. Karena respon yang berbeda akan mendapatkan result yang berbeda. Rut 1 ayat ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu. Pasti nih Naomi kegeeran nih. Karena Orpa mencium dia, pasti Orpa mau tinggal dengan Naomi. Tapi Alkitab berkata justru Orpa mencium Naomi, Orpa meninggalkan Naomi. Seperti Yudas. Yudas mencium Yesus, justru Yudas mengkhianati Yesus. Jadi para gembala, para bapak rohani, kalau dicium sama jemaat hati-hati. Mungkin mau ditinggalin. Tapi Rut tetap berpaut padanya. Rut komit untuk ikut Naomi pulang kembali ke Bethlehem. Rut tetap komit kepada Naomi. Nah, kita perlu tahu bahwa every relationship has to be tested. Setiap hubungan pasti akan mengalami ujian hubungan. Dalam apapun, dalam pernikahan, pekerjaan, pelayanan, pasti ada yang namanya ujian hubungan. Dan setiap ujian hubungan, respon kita akan menentukan resultnya seperti apa. Saya ikut bapak rohani saya di sebuah gereja ICC. Dari saya SMP kelas 1. Dari umur saya 13 tahun, sekarang umur saya 46 tahun. Jadi hampir 33 tahun saya ikut bapak rohani saya. Boleh lihat fotonya, itu fotonya 33 tahun yang lalu. Itu saya yang dilingkari, itu bukan gambar orang kudus, itu saya. Itu sebelahnya karena masih SMA kelas 3 hari itu. Nah, seorang saya tanya gini, Pastor Victor, kan ikut gereja sudah 33 tahun. Pernah kepikiran gak buat keluar dari gereja? Saya bilang bukan pernah kepikir, sering banget kepikir buat pindah gereja. Tapi saya putuskan tetap komit di ICC. Nah, komit atau gak komit? Loyal atau gak loyal?
kita nggak pernah lagi mendengar yang namanya Orpa. Waktu Orpa memutuskan tinggal di Moab, kita lagi nggak dengar lagi kisah tentang Orpa. Tapi kita akan lihat kalau kita komitmen, sama seperti Ruth komitmen kepada Naomi. Ada 5 area di mana kita perlu komit. Kalau engkau hari ini komit di City of Love, engkau perlu komit di 5 area ini. Yang pertama, Rut 1 ayat ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun kau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, katakan amin. Hai, yang pertama, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ruth berkata pada Naomi, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Pergi itu artinya gini, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Artinya gini, apa artinya kalau kita komit bahwa kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kita akan komit untuk mengikuti setiap perubahan yang gembala kita bawa untuk kita mengalami perubahan. Apapun perubahan yang Tuhan taruhkan di gembala kita, mari kita punya hati kayak Ruth. Kemanapun kau pergi, aku akan pergi. Perubahan apapun yang kau bawa, aku akan mengikuti perubahannya. Tahun 2004, saya sekolah Alkitab di Singapura dan pulang saya mulai bawa perubahan. Kalau saudara ke gereja kami hari ini berbeda dengan tahun 2004-2003 sebelumnya. Karena gereja kita kalau lagi pujian apalagi penyembahan katanya gereja anak muda. Tapi kalau lagi pujian atau penyembahan keheningannya mengalahkan keheningan kuburan. Bahkan hal yang biasa ketika firman Tuhan disampaikan, orang ngobrol. Bahkan kalau saya lagi di mimbar nih, orang biasa nih, zaman dulu belum ada gadget, belum kayak hari ini. Suka kirim-kirim pesan lewat kertas yang ditulis, dilempar, dibaca, dibalas. Jadi kalau saya lagi bawa firman, saya banyak lihat lemparan kertas kiri, kanan, lempar lagi, ke kiri lagi, ke kanan lagi. Itu hal yang biasa terjadi di hari Minggu. Bahkan namanya anak muda sering banget ke toilet. Apalagi ketika mulai message offering. Gak tau kenapa tuh. Setiap kali orang mulai bagiin pesan tentang persembahan, mendadak orang semua kebelet. Itu bisa-bisa 1/4 kursi kosong. Anehnya offering selesai datang lagi. Dan hal yang biasa, kalau saya mau doa berkat, kan saya doa berkat saya suka buka mata ya. Itu gereja udah setengahnya. Karena tiba-tiba orang menghilang, gak tahu terangkat atau menghilang saya gak ngerti. Tapi orang menghilang buru-buru ke lapangan parkir karena gak mau pulangnya macet. Itu hal yang biasa. Dan waktu saya pulang, saya mulai bawa perubahan. Harus semangat, antusias. Kalau perlu yang masih muda, tahan kencingnya bentar. Abis ibadah baru rebutan ke toilet gak ada masalah. Jangan dulu pulang sebelum doa berkat. Itu berkat buat saudara. Saya ajarin banyak hal. Dan gak semua orang mengikuti perubahan yang saya mau. Orang ngomong gini, sisi sekarang galak banget. Gak kayak gereja, gak ada kasih. Apa-apa diatur. Harus melompat, harus tepuk tangan. Dan beberapa yang gak mengikuti perubahan, pindah gereja. Kalau pindah gereja gak apa-apa, pindah aja. Hal yang kedua, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Kalau kita bermalam di sebuah tempat, artinya ada yang mau kita fokuskan di tempat itu. Kemarin saya berlibur keluarga, ada beberapa tempat yang saya bermalam di sana. Karena ada tempat yang kita mau explore, yang mau kita fokuskan. Apa artinya bermalam? Apa yang menjadi fokus gembala kita? Itu menjadi fokusnya kita. Tahun 2000-an, jemaat mulai bertumbuh. Kanal panggil saya, Vic, ini jemaat udah mulai tumbuh nih. Bentar lagi nih mereka pada nikah. Pasti punya anak. Kalau punya anak, perlu gereja anak. Coba kamu dari sekarang rintis
gereja anak. Saya bilang kan, Nala, kalau saya jadi gembala di gereja anak, saya takut nih. Anak-anak ngelihat saya trauma, ketakutan. Enggak. Kamu aja mulai rintis. Jadi saya mulai rintis pelayanan gereja anak. Saya tanya di jemaat, siapa yang punya adik? Saya angkat tangan, sudah angkat tangan, saya catat namanya. Sore-sorenya saya jemputin mereka satu demi satu. Saya jemputin, saya jadi usher, saya yang firman Tuhan, saya ajak mereka nyanyi, saya yang doa berkat, saya yang antrin lagi mereka pulang. Dulu nggak ada yang undang saya khotbah. Di gereja anak saya khotbah tiap minggu. Dulu nggak ada yang undang saya KKR. Tapi di gereja anak lah KKR pertama saya. Kenapa? Karena saya yang buat, saya yang khotbah. Ini fotonya, ini tahun 2000-an. Boleh tepuk tangan nggak? Aduh terima kasih, saya terhibur banget loh, saya tepuk tangan. Nah, saya nggak ngerti hari itu, mereka nggak ngerti, yang penting saya khotbah aja lah. Bangsa mula, bangsaku. Apa artinya bangsa mula, bangsaku? Ruth berkata pada Naomi, bangsa mula, bangsaku. Ini artinya. Dengan siapa gembala kita bergaul, bergaulah dengan mereka. Kan pelayanan kan banyak ya, banyak partai ya. Ada partai Gobipai, Syolin, apalagi banyak partai lah. Ikutin kemana, dengan siapa gembala saudara bergaul. Kalau gembala saudara bergaul dengan A, mari bergaul dengan yang segmennya A. Jangan yang beda segmen. Nanti saudara akan membandingkan. Allah mula, Allahku. Ini bercerita soal pewahyuan yang didapatkan oleh gembalamu. Waktu Orpa, dia tinggal di Moab. Dia nggak menyembah Allahnya Israel. Dia menyembah Allahnya Moab, yaitu Habal. Tapi Allah mula Allahku nggak bicara soal siapa yang disembah. Tapi bicara soal pewahyuan yang didapatkan oleh gembala saudara. Saya 33 tahun di gereja saya nggak punya visi. Karena visi saya sederhana. Visi saya adalah menangkap dan mewujudkan rencana Bapa rohani saya. Setiap tahun Bapa rohani saya dapatkan visi. Tahun ini tema kita Powerhouse. Waktu didapatkan Powerhouse, semua kami bergerak ke arah Powerhouse. Menangkap dan mewujudkan rencana Bapa rohani. Di awal tahun 90-an, Kanala dapatkan visi. Untuk kita menyampaikan firman Tuhan lewat gerak dan lagu, lewat operet. Dan hari itu setelah diadakan seleksi, semua udah kepilih. Tinggal satu peran yang belum ada pemainnya. Yaitu peran setan. Dan Kanala datang lagi sama saya, Victor, bagaimana kalau kamu jadi setan? Dan Kak, boleh gak Kak? Sekali-kali Kak saja jadi Yusuf, saya bilang. Karena setiap drama Natal, selalu yang jadi Yusuf, perannya akan bertemu dengan yang perannya jadi Maria. Dan saya selalu amati, setelah Natal, mereka selalu jadian. Selalu. Karena yang Yusuf dicari yang paling ganteng, yang Maria cari yang paling cantik. Saya harap-harap kapan jadi Yusuf ya, nggak pernah aja. Setan lagi. Emang namanya ganti-ganti, kadang Lucifer, kadang Beelzebus ya. Tapi kan sama setan. Tapi saya sangat menguasai perang kesetanan saya. Until one day, saya ketika pelayanan di TB hari itu, yang datang ribuan orang, kami latihan dari siang sampai malam. Setelah selesai kan lapar ya. Saya lihat tim saya udah makan nasi bungkus. Wah, saya mau makan nasi bungkus, tiba-tiba ada 3 orang abang-abang. Panggil saya gini, sini kau. Kenapa bang? Sini, jangan dulu makan katanya. Kenapa bang, saya lapar. Enggak, kamu harus kami doakan dulu. Kenapa didoakan? Tadi aku lihat, waktu kau jadi setan kali aku lihat kau katanya. Saya bilang, bang emang peran saya jadi setan, saya bilang. Kalau peran saya jadi setan, tapi saya kayak malaikat, saya gagal peran, saya bilang. Enggak, aku lihat roh setan sudah menguasaimu.
Jadi yang lain lagi pada makan nasi bungkus, saya lagi ditengking. Nama Yesus, setan keluar, setan keluar. Saya ngeliat ke atas, hidup gini amat saya bilang ya. Tapi menangkap dan mewujudkan rencana Bapa rohani saya, itu kerjaan saya. Even at the end, selama Natal, selama opportunity ada, saya gak pernah jadi Yusuf. Setan lagi, setan lagi. Rut 1 ayat ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ini yang kelima. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini bicara soal kesetiaan sampai mati. Apa artinya komitmen sampai mati? Kerelaan kita untuk mau mengerjakan segala sesuatu sekalipun kita enggak suka untuk mengerjakannya. Engkau perlu komitmen di level ini. Banyak hari jemaat kalau dimintain tolong, enggak bisa pastor, enggak bisa. Bahkan banyak penggurapan, pastor saya sih punya hati tapi dia aja yang lebih cocok. Kita lebih punya hati mendorong orang pelayanan daripada kita masuk ke pelayanan. Kayaknya pastor dia yang cocok deh. Kayak saya enggak deh. No. Engkau perlu berkata, di mana engkau mati, aku pun mau mati sana. Engkau rela mengerjakan segala sesuatu, even engkau enggak suka melakukannya. Awal pelayanan kami, kurang worship leader, kurang singer. Saya diminta jadi worship leader. Saya itu jangankan nyanyi, ngomong aja fales. Saya dari tadi dengar Pastor Timothy ya, kalau ngomong enak banget ya, lembut ya. Kayak dielus-elus gitu loh. Suaranya tuh lembut banget, saya tuh jangankan nyanyi. Ngomong aja fales, ini suruh nyanyi. Saya bilang, Kak, kalau saya nyanyi Kak, kaca pecah, anjing mati saya bilang. Kalau saya nyanyi Kak, orang itu bukan mengalami kelepasan, kemasukan. Enggak, kamu cocok kok. Akhirnya saya jadi singer, jadi WL. Nah ini ada fotonya. Di hari-hari itu. Tapi aneh banget. Setiap kali saya nyanyi, saya dengar kok mic saya gak ada suaranya. Jadi saya tanya ke soundman. Saya tanya, ini kenapa kok suara saya gak ada? Saya bilang, oh enggak, emang saya di order. Kalau kamu WL atau singer, volumenya dienolkan. Terus saya tanya, kenapa? Karena emang kita gak perlu suara kamu. Yang kita perlukan gerakan kamu katanya. So, kamu tuh semangat. Jadi even gak ada suara saya. Kita harus setia sampai mati. Katakan amin. Come on. Berikan pertama nanti kita. Lukas 16 ayat ke-12. Dan jikalau kamu gak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Dalam bahasa aslinya, kalau kita nggak setia dengan visi pemimpin, Tuhan nggak akan kasih apa yang menjadi visi dalam hidupmu. Ternyata ada visi yang Tuhan akan taruhkan pada kita waktu kita setia dengan visinya pemimpin kita. Hari ini, mari setia dengan setiap hal yang dipercayakan oleh pemimpinmu. Supaya Tuhan memberikan apa yang menjadi visi di dalam hidupmu. Satu kali Ronald Reagan, dia selesai berpidato dan ditembak oleh seorang penembak misterius. Tapi ajudannya menahan pelurunya sehingga Ronald Reagan gak tertembak tapi ajudannya tertembak. Dan seminggu setelah kejadian, Ronald Reagan ngebesuk ajudannya yang tertembak. Ajudannya itu lumpuh setengah badan. Seumur hidupnya. Gara-gara dia mengambil peluru. Dia ngasih badan buat Ronald Reagan. Terus Ronald Reagan mau gini, sorry. Dia bilang, gara-gara saya, kamu jadi lumpuh seumur hidup. Tahu gak apa yang dibilang ajudannya?
Mr. Presiden, it's my honor katanya. Pak Presiden, kehormatan buat saya. Untuk saya memberikan badan saya buat Mr. Presiden. Even dia lumpuh seumur hidupnya. What a great attitude. Waktu Ronald Reagan ngebesuk ajudannya gini, kepahitan. Saya terluka sama presidennya, saya kecewa. Saya nyesel ke Bapak. Saya jadi lumpuh Pak, nyesel ke Bapak, kepahitan. Enggak. Kan kebanyakan orang Kristen begitu ya. Baru nolong dikit gembalanya, dikecewain pindah gereja. Aku nyesel dulu bantu dia, nyesel banget. Ini ajudannya lumpuh seumur hidup. Waktu Mr. Presiden Ronald Reagan datang ngomong gini, it's my honor. Adalah kehormatan buat saya. Kalau saya lumpuh seumur hidup. Karena saya taruh badan saya buat Mr. Presiden. Ini attitude yang perlu dibangun di sebuah gereja lokal. Dengar, komitmen is investment. Komitmen adalah investasi kita untuk masa depan kita. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam di sana. Bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku. Mari komit buat setiap perubahan. Untuk setiap fokus. Untuk setiap visi. Mari komit. Even kita nggak rela melakukannya, nggak suka. Mari kita melakukannya. Karena komitmen adalah investasi untuk masa depan. Tadi waktu saya visit testimoni luar biasa. Karena 2009 dia ke Bandung, dia gak punya apa-apa. Tapi waktu dia komit, dia menyelesaikan S1 ekonominya. Bahkan sekarang dia punya mobil sendiri. Bahkan dia punya apartemen sendiri. Karena komitmen is a seed of greatness. Masa depan pohon apel tentu ada pada benih apel. Karena satu benih apel akan dapat menghasilkan hutan apel. Tapi sebagus apapun benih apel, kalau benih ini enggak pernah tertanam, benih ini enggak pernah akan menghasilkan satu hutan apel. Engkau punya potensi yang hebat. Tapi kalau engkau enggak pernah menanamkan dirimu, tertanam pada satu gereja lokal, engkau enggak akan pernah melihat hutan apel dalam hidupmu. Engkau perlu tertanam supaya hidupmu, pernikahanmu, pekerjaanmu, bahkan planmu flourish. Boleh berbunga, boleh berbuah, katakan amin. Dan saya percaya, di Jakarta banyak gereja. Tapi gereja yang penuh dengan kasih karunia ada di sini. Kayaknya gak yakin, sekali lagi ya. Saya ulang ya. Saya percaya di Jakarta ada banyak gereja. Tapi gereja yang penuh dengan kasih karunia ada di City of Love. Amin. Kalau masih mikir-mikir di sini enggak ya, di sini enggak ya, di sini aja. Karena di sini ada kasih karunia Tuhan buat saudara. Waktu Orpa, dia enggak mau tertanam. Mungkin awalnya kalau kau enggak tertanam, awalnya hidup. Tapi kalau kau gak pernah melekat, sehebat apapun kau, pasti lama-lama kau akan mengalami kematian. Engkau perlu ada dalam sebuah gereja lokal. Dan gereja lokal bukan sekedar rumah sakit. Datang kalau lagi ada masalah. Datang kalau minta ditumpangin tangan. Dan gereja bukan restoran. Lihat menu. Hari ini Mbak Firman siapa ya? Temanya apa ya? Temanya komitmen berat, gak usah lah. Tapi kalau temanya berkat, itu buat saya. Temanya kelimpahan, saya banget. Temanya 10 jadi 20, saya banget. Tapi kalau temanya memberi, kayaknya bukan saya. No, gereja bukan sekedar restoran. Gereja bukan sekedar rumah sakit. Gereja adalah rumah rohani buat saya dan saudara. Berikan tepuk tangan kita.
The spirit of disloyalty is extremely destructive. Roh yang gak mau komitmen sangat menghancurkan. Tahu saudara, keturunan dari Orpa. Orpa keturunannya adalah Goliat. Musuh terbesar sepanjang sejarah Israel. Goliat lahir dari satu ibu yang gak pernah mau komitmen. But ketika engkau komitmen, there is something you cannot see but God see. Waktu engkau komitmen, ada sesuatu yang engkau gak dapat lihat tapi Tuhan lihat. Waktu Ruth komitmen, there is something yang Ruth gak bisa lihat but God see. Waktu Ruth komitmen, kalau kau baca di kitab Ruth, keturunannya Ruth menghasilkan raja terbesar sepanjang sejarah Israel namanya Daud. Bahkan 19 keturunan setelah Daud lahirlah Tuhan Yesus. Beda banget nih. Yang gak komitmen menghasilkan musuh terbesar sepanjang sejarah Israel. Tapi yang komitmen nih menghasilkan raja terbesar sepanjang sejarah Israel. Pagi ini, riset seperti apa dalam hidup kita sangat ditentukan oleh respon kita. Apakah respon kita mau komitmen atau respon kita nggak mau komitmen? Karena kalau responmu komitmen, engkau akan seperti pohon besar ini. Engkau akan besar. Engkau secara pribadi akan besar. Pernikahanmu akan besar. Pekerjaanmu akan besar. Pelayananmu akan besar. Katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, tapi saya tahu. Saya lagi cari guntingannya. Ketemu. Nah, tapi saya tahu. Kalau kita ke gereja. Kalau kita ke gereja. 1 minggu pertama kalau ke gereja. Apa yang kita lihat? Bagus ya. Kalau engkau bilang gereja ini bagus, maaf. Mungkin engkau baru seminggu. Lucunya di Syria, maaf. Mungkin baru sebulan, 2 bulan. Karena semakin lama engkau tertanam, engkau komit, engkau akan melihat bahwa gereja yang kita lihat, rumah yang kita lihat, gak sebagus di awal waktu kita lihat. Karena semakin lama, kita akan semakin kenal. Ternyata gereja kita punya kekurangan. Kita makin lihat, ternyata gereja kita ada kelemahannya ya. Ternyata gereja kita gak sebaik yang saya pikir ya. Masa saya datang akhirnya gak nyalamin? Saya udah bungkuk-bungkuk, akhirnya malah ngobrol sama yang lain. Kecewa aku. Ternyata gereja ini gak sebagus yang saya lihat dari awal. Ketika engkau datang pertama kali, mungkin kayaknya bagus. Tapi semakin kau mengenal, wajar. Semakin mengenal kekurangan dan kelemahan. Sama kayak orang menikah, orang pacaran. Pacaran sih kayak semua bagus. Pas menikah, Masya Allah. Karena waktu menikah kita baru lihat the realnya. Pacaran itu hanya pembukaan doang. Pernikahan pembuka mata. Baru Masya Allah ternyata ampun nyesel kenapa nikah sama dia ya. But waktu engkau berjalan semakin lama, kita akan melihat bahwa ternyata rumah saya banyak bolong-bolongnya ya. Tapi kalau engkau melihat bahwa gereja ini adalah rumah, engkau gak akan tinggalkan. Tapi kalau engkau melihat gereja ini hanya restoran, makannya gak enak. Ya cari restoran yang lain dong. Ini kayaknya restorannya bagus sih, lebih adem, hitam. Hitam itu cool sama kayak saya cool.
Ah, ternyata gereja saya banyak bolong-bolongnya ya. Ah ini lebih bagus nih menurut saya. Ah tapi itu juga kayaknya lebih lucu nih. Kecil tapi imut, ini aja deh. Lucu tuh. Atau itu hitam, orange, ini deh. GBB, GBI biru-biru. Kan lebih bagus nih. Tergantung. Engkau melihat gerejamu sebagai restoran atau sebagai rumah. Tergantung. Engkau meninggalkan gerejamu ketika melihat ada yang bocor. Engkau melihat gerejamu sebagai hotel rohani atau sebagai rumah. Kalau saya ke hotel, hotelnya bocor, bodoh amat. Tapi kalau rumah saya bocor, saya harus cari penambalnya dong. Karena siapa yang menambal rumah saya selain saya sendiri. Karena ini rumah saya. Oh banyak bolong, gak apa-apa ini rumah saya tambal aja. Oh kurang WL, saya kalau nyanyi jelek, gak apa-apa lah, saya terbadan deh. Ivan juga volumenya kecilin gak apa-apa, saya nyanyi aja deh. Jadi setan, boleh lah gak apa-apa lah. Setan terus, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau engkau melihat City of Love rumah, when there is something happen, yang bad something happen, engkau akan tetap di sini. Karena engkau melihat gereja ini adalah rumahmu. Hari ini saya mau tantang. Apakah setiap minggu engkau ke sini? Apakah ini hanya persinggahanmu? Atau kamu melihat ini rumahmu? Oh saya punya uang, saya mau taruh di sini. Oh saya punya tenaga, saya mau taruh di sini. Oh saya gak punya waktu. But City of Love saya akan usahakan punya waktu. Hari ini, mari melihat City of Love bukan persinggahan rohani. Jangan kesini saya mikir, minggu depan gereja kemana lagi ya? Minggu depan, ya tergantung deh, lihat pembicaranya dulu deh. Minggu depan siapa ya? No, kalau ini rumahmu, apapun yang terjadi buat rumah ini, engkau akan berdiri di sini. Fenomena hari ini lucu. Orang mau komitmen sama Tuhan Yesus. Tapi dia gak mau komitmen sama gereja Tuhan. Itu hal yang lucu banget. Karena Yesus adalah kepala gereja. Dan tubuhnya adalah gereja Tuhan. Jadi kalau engkau hanya mau mencintai Tuhan Yesus, tapi engkau gak mencintai gereja lokal. Sorry, engkau hanya mencintai kepalanya doang. Kemana-mana bawa kepala. Kan horor ya. Cintai Tuhan Yesus. Dan juga gereja lokalnya. Amin. Berikan tambahan kita. Amin. I know that, I know. Saya 33 tahun di ICC. Gereja lokal saya gak sempurna. Sevi, anak rohani saya tahu. Saya gak sempurna. Malah saya tahu sebetulnya terakhir ini Sevi lebih mengenal saya daripada awalnya ketemu dengan saya. Mungkin awalnya saya kayak muka malaikat. Halo mau gak tinggal di sini aja? Mau gak ICC? Tapi Sevi tahu ke depan-depan saya udah bertaring, berekor, bertanduk. Dan itulah gereja lokal. Kita gak sempurna. Tapi dengar, ketidaksempurnaan gereja lokal kita justru itu yang menyempurnakan kita. Justru ketidaksempurnaan gereja lokal itu yang mendewasakan kita. Ketidaksempurnaan gembalamu justru itu yang menyempurnakanmu. Ketidaksempurnaan gerejamu, gembalamu, bapak rohanimu justru itu yang mendewasakanmu. Buat saya, ketidakdewasaan jemaat saya, anak rohani saya justru itu yang mendewasakan saya. So what kalau dewasa? Oh beda. Anak saya umur 6 tahun Nicole. Dia setiap hari minta iPhone. Saya gak pernah kasih. Cuma karena insist dia minta terus, saya kasih handphone. Saya kasih ini. Ini iPhone buat Nicole yang umurnya 6 tahun. Dia seneng banget dikasih kayak beginian.
Ini padahal mainan. Kalau saya datang, nggak sama telepon-teleponan. Halo, Det, dia ada di mana, Det? Padahal saya sebelahnya dia udah seneng banget. Padahal mainan. Kenapa saya kasih mainan? Karena dia masih anak kecil. But one day, waktu dia udah dewasa, saya akan kasih dia ini. Karena dia udah besar. Kalau dalam hidupmu, engkau gak dewasa, jangan salahkan Tuhan. Tuhan kasih yang kayak beginian. Dan kalau anak kecil, dikasih kayak begini aja, udah seneng. Saya gak perlu Tuhan lah. Aku udah berkati kok. Padahal itu masih yang kayak beginian. Kita pikir berkat yang kita terima hari ini yang udah segala-galanya. Udah berkat besar. Tapi bilang gini, baru dikasih kayak begitu udah seneng. Kita pikir, wah berkatnya gede banget ya. Kita bilang, ya elah. Kalau baru kayak beginian. Kalau engkau tertanam, engkau terbentuk, engkau jadi orang dewasa. Tuhan gak kasih beginian. Dan kasih yang handphone beneran. Come on. Respon kita menentukan riset apa yang kita peroleh. So hari ini saya mau minta personal. Mari komitmen. Mari komitmen di City of Love. Kalau rumah ini rumah kasih karunia. Waktu engkau tertanam, kemanapun kau pergi, kasih karunia Tuhan akan mengejar. Amin. Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Mari tundukkan kepala kita.